warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dengan Duri serta majelis guru dan seterusnya rekan-rekanku yang seperjuangan. Nah, teman-teman, sebelum saya bercerita, kita kenal dulu yuk. Perkenalkan, nama saya Faisal. Saya kelas 4 SD, SDN 01 Situjoh, Batam. Nah, pada kesempatan hari ini, saya akan bercerita tentang legenda Talenta Batu yang berjudul Tuanku Nabila. Teman-teman, cerita ini dikembangkan oleh Kak Dela Naftion. Dengarkan ya. Dahulu kala di sebuah bukit padang arum yang terletak di Kabupaten 50 Kota sekarang, ada sebuah keluarga kecil yang sangat bahagia, terdiri dari ayah, ibu, dan anak sekawayangnya yang bernama Syamsuddin. Mereka bertiga selalu bersama dan mengerjakan sawah, setoan, dan juga bersama. Tak sedikit pun mereka berpisah. Ayah, ibu, semoga kita selalu bersama sampai akhir hayat ya, ujar Syamsuddin sambil mengumpulkan hasil panen keluarganya. Amin, ucap ayah dan ibunya dengan mata yang bersinar. Waktu berputar, kebahagiaan keluarga Syamsuddin terbayang karena sang ayah jatuh sakit. Lalu tiba-tiba ayah Syamsuddin dipanggil oleh Allah Maha Kuasa. Semua tak kuasa menahan sedih. Ayah, jangan tinggalkan kami. Ratap Syamsuddin memecah melihat ayah yang terbujur kamu. Ayah, kalau kami bersama ayah, kami tak bisa hidup tanpa ayah. Teriak ibu histeris, lalu pingsan. Dengan kesepakatan bersama, sang ayah tetap dikuburkan meski sang ibu dalam keadaan pingsan. Beberapa saat kemudian, ibu terbangun, berteriak histeris, lalu pingsan lagi. Begitu selalu. Sehingga dipanggillah orang yang pintar ke kampung tersebut. Syamsu, ambillah air dan lidahlah ibumu. Ia nampaknya terbawa semangat karena begitu kehilangan suami tercintanya. Dan diminumlah ibu Syamsuddin dengan bunga 7 macam dan air di dekat kubur ayahnya. Akhirnya, ibu pun menghembuskan nafas terakhir, menyusul sang ayah. Ayah, ibu, kenapa tinggalkan Syamsu sendiri? Ayah, ibu, jerit Syamsu histeris. Semua orang terdiam dan takut merasakan kepedihan yang dialami Syamsuddin. Yang tertinggal hanya kenangan yang begitu hebat bagi Syamsuddin dan juga masyarakat sekitarnya. Akhirnya, ibu Syamsuddin dikubur berdampingan dengan kubur si ayah di hari yang sama. Hari cepat terganti, namun kepedihan tak bisa hilang. Syamsuddin begitu terpukul dan terpuruk dan juga sering bermimpi. Ketika hari telah malam, Syamsuddin selalu didatangi mimpi yang aneh terus-menerus. Mimpi tersebut tentang cahaya yang datang berbentuk titik-titik kelap-kelip membungkus sebuah batu. Keesokan harinya, Syamsuddin teringat
Syamsuddin banyak menghadapi rintangan seperti diganggu oleh binatang, harimau, dan juga ular. Tapi Syamsuddin tetap berjuang untuk menemukan batu itu. Akhirnya memang takdir Syamsuddin untuk bersuah dengan batu itu. Diletak serumpun bambu yang dinamai talang, dan di dekat itu juga tumbuh pohon elang yang begitu besarnya. Lalu bersamanya Syamsuddin di sana berhari-hari, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun lamanya. Tapi pemirsa, ada yang aneh, karena kadang-kadang warga yang pergi ke hutan melihat Syamsuddin bersemedi di sana. Dengan waktu yang sama, warga tengah kota melihat Syamsuddin berada di sekitarnya. Benar-benar menimbulkan pertanyaan di hati masyarakat mungkin pada Arab. Suatu ketika turunlah Syamsuddin sambil membawa batu-batu berukuran besar tersebut. Batu itu tidak diangkat, tidak juga dibawa menggunakan kuda atau kerbau. Teman-teman tahu tidak dengan apa Syamsuddin membawa batu berukuran besar tersebut? Syamsuddin hanya membawa batu tersebut hanya dengan jalinan lidi berwarna hijau. Ia mengiring batu-batu itu layaknya orang mengiring ternak ke dalam kandang. Kira-kira seperti ini, teman-teman. Sekitar 1 kilometer Syamsuddin mengiring batu-batu itu. Lalu ia kumpulkan di suatu tempat yang dinamai Talang Anau. Setelah itu Syamsuddin menghilang tak tertentu rupanya. Lalu muncul entah dari mana. Karena sering menghilang, warga memberi gelar Syamsuddin Tuanku Nakhilah. Pada suatu ketika beliau muncul kembali dan menitipkan pesan agar menjaga batu-batu itu dengan baik. Lalu setelah itu beliau menghilang. Lalu digunakanlah oleh warga batu itu untuk ritual-ritual acara adat tertentunya. Juga batu itu memiliki keajaiban loh untuk memberitahu warga ketika ancaman-ancaman bahaya yang akan datang. Ketika ada bahaya, batu itu akan mengeluarkan suara seperti menggelegar, menderu, atau suara yang cukup aneh. Ketika suara-suara itu terdengar, warga pun akan waspada ketika ancaman bahaya yang akan datang. Nah, teman-teman, sampai saat ini legenda Telapak Batu masih bisa dilihat loh di Kecamatan Gunung Ameh, Kabupaten Lima Puluh Kota. Dan di detik itu juga Tuanku Nakhilah benar-benar menghilang. Sekian cerita saya. Si jelek tetapi bata, kok rapah tolong katakan, amrak kete baru belajar, kok salah dan digalakkan.